Halo Sobat Poltek, kembali lagi di obrolan podcast seru, siaran edukatif, ringan, dan unik. Bersama saya, Kiki di sini, selaku host podcast pada hari ini. Tapi saya tidak sendirian teman-teman, saya ditemani oleh rekan saya. Sudah di samping saya, silakan perkenalkan diri. Halo Sobat Poltek. Oke, baik, perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan selaku host podcast obrolan seru pada pagi hari ini, yang dimana kita akan membawakan topik yang menarik banget nih, Kiki ya. Dengan tema peran wanita dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, ini berhubungan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2024 kemarin. Betul banget. Nah, maka dari itu kita sudah kedatangan dosen favorit wanita di Poltek Sialan Makassar ini. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu, Ibu. Oke, terima kasih Rahmat, terima kasih Kiki ya atas perkenalannya. Apa ya yang mau dikenalkan? Nama saya sih Hadijah Herdayani, tetapi biasanya mahasiswa tuh bilangnya Ibu DJ gitu. Nah, jadi lebih akrab biasanya dipanggilnya Ibu DJ gitu. Nah, kalau di sini saya dosen di Prodi MSDMA gitu. Mungkin begitu aja ya, cukup ya. Oke, kita next ke segmen 1, yaitu interview tentang pengenalan pribadi Ibu DJ. Nah, kira-kira Ibu sebagai dosen, banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Saya kepo nih, tentang keseharian Ibu. Bagaimana? Oke. Jadi kalau keseharian ya biasa aja sih Ki ya. Maksudnya bangun pagi. Kalau saya biasanya subuh gitu lah ya. Ya sebagai ibu-ibu gitu, apalagi saya ada 3 anak Ki. Jadi pagi-pagi tuh biasanya ya ibu-ibu rempong ngurusin anak, ngurusin bekal sekolah dan segala macemnya. Drop mereka di sekolah sama ayahnya, terus akhirnya berakhir di kantor karena kantor masuk 7:30, jadi sekali jalan gitu. Nah setelah itu ya seperti biasa masuk kantor jam 7:30 sampai jam 4. Kalau ada kelas pagi ya mengajar gitu, kalau enggak ya biasanya ada pekerjaan-pekerjaan administratif lainnya. Nah, apalagi ya, pulang ke rumah gitu ya. Ya paling, seputar antar jemput anak sekolah itu masih tetap, tapi alhamdulillah karena anak-anak sudah, cukup besar gitu ya, kakaknya sudah bisa untuk dititipin adik-adik, jadi kadang-kadang kalau bukan saya yang menjemput langsung, sudah bisalah naik, ojek online gitu. Nah, gitu paling. Pulang ke rumah ya kembali lagi berkutat dengan ibu-ibu, kesibukan ibu-ibu gitu ya. Mengurus anak-anak, mengurus rumah gitu ya, dengan segala macamnya, terus persiapan kalau misalnya besok mereka mau bawa bekal apa dan seterusnya. Dan sampai mereka akhirnya tidur sekitar jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Itu sih paling Rahmat gitu ya. Jadi dengan di tengah-tengah kesibukan Ibu jadi dosen, tetap Iya. memberikan waktu untuk keluarga. Iya, Jadi gitu sibuk lah. banget gitu, Ibu ya. Iya, sibuk banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada mahasiswa tanya, Bu, kapan kita tidak sibuk gitu. Aduh, kadang-kadang tuh saya jawabnya kalau tunggu saya tidak sibuk kayaknya tidak tahu kapan gitu ya. Saking padatnya gitu ya seharian, Ibu ya. Ya. Nah, di kehidupan Ibu yang udah padat banget ya, Bu nih ya. Kan Ibu juga masuk ke dalam komunitas-komunitas gitu ya. Termasuk komunitas yang aktif dalam pemberdayaan wanita. Nah, kalau begitu Bu, boleh tahu nggak aktivitas di dalamnya tuh kayak gimana gitu? Iya, macam-macam sih Rahmat ya. Jadi pertama kali diajak tuh ikut satu yayasan gitu ya, Yayasan Peduli Kanker untuk perempuan itu sekitar 2017. Waktu itu tuh anak sudah 3 gitu ya. Jadi cukup aktif di situ karena mereka tuh ada edukasi ke rumah sakit gitu ya, mendampingi pasien dan segala macem. Tapi ya kadang-kadang saya masih pilah-pilah gitu, kesibukan apa yang saya bisa ikuti, mana yang tidak gitu. Terus terakhir tahun kemarin saya juga masih bergabung sebagai pengurus di salah satu komunitas ibu-ibu lagi gitu ya. Namanya Moms to Moms gitu, tapi dia tuh lebih banyak berinteraksi lewat WhatsApp gitu. Jadi di sana tuh saya waktu kemarin jadi pengurus pegang bagian program,
Jadi mereka ada tema-temanya, Senin bahas apa, Selasa bahas apa, dan seterusnya gitu-gitu. Nah, tapi biasanya komunikasinya banyak lewat WhatsApp begitu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Nantilah setelah saya selesai jadi pengurus, barulah mereka continue untuk bertemu setiap bulan. Jadi saya terbebas dari pertemuan-pertemuan bulanan gitu, karena itu agak lumayan mengganggu flow biasanya kalau ada pertemuan reguler. Tapi kalau semua bisa dilakukan lewat WhatsApp, lewat online gitu, mau Zoom, mau teleponan, itu sih so far saya masih melakukannya gitu. Terusnya bahas-bahas apa? Macam-macam. Jadi kalau yang di komunitas kanker itu memang dia berkutat seputar edukasi Ki ya, terkait dengan kanker payudara dan kanker serviks untuk wanita gitu. Dia Itu baru sih fokus biasanya. sama wanita ya? Iya, gitu. Tapi kalau yang di moms to moms sharing tuh macam-macam. Mulai dari sekolah anak, anak-anak yang tidak mau makan, terus kesibukan bagaimana mengatur supaya bisa bawa bekal anak-anak. Oh, macam-macam lah. Pokoknya ya itu dia saya bilang tiap hari tuh temanya beda-beda. Kadang-kadang diselingi dengan alhamdulillah di komunitas itu banyak yang punya usaha-usaha nih, ibu-ibu nih. Jadi mereka promosiin tuh usahanya gitu, macam-macam. Tiap hari tuh temanya beda-beda gitu. Aduh, ini kalau kita kenal ibu makin dalam ini makin kelihatan bahwa ibu ini emang wanita-wanita hebat gitu. Di sela-sela sehari-hari yang udah padat, betul, udah padat, aktif lagi di komunitas-komunitas seperti itu. Wah, hebat sih kalau saya bilang. Nah, kan tadi juga udah dijelasin nih Bu ya, kegiatan itu kayak seperti apa. Nah, mumpung kita lagi memperingati Ibu Hari Kartini, nah menurut Ibu nih ya, menurut Ibu, pemberdayaan wanita itu menurut Ibu kayak bagaimana? Gitu. Oke. Jadi Rahmat gini ya, sebenarnya berdaya itu bagaimana kita produktif gitu ya. Jangan dibilang kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga atau IRT tuh nggak produktif. Pekerjaan ibu rumah tangga tuh lebih banyak daripada pekerjaan kantor gitu. Waktu pandemi saya sempat merasakan itu karena kan kita full di rumah gitu ya. Jadi sarapan pagi tuh beda Rahmat. Makan siang beda, snack beda, makan malam beda gitu. Belum lagi kayak saya tuh yang anaknya 3 orang, beda anak beda selera gitu kan ya Allah. Jadi iya, jadi berdaya tuh sebenarnya bagaimana kita tetap produktif gitu, apapun gitu ya. Kalau kita ibu rumah tangga, bagaimana kita produktif di rumah gitu ya. Kalau kita seperti saya misalnya berada di ranah publik gitu, bagaimana kita menghasilkan sesuatu, misalnya kayak kalau saya mengajar gitu ya, terus meneliti, terus menerbitkan artikel. Jadi berdaya tuh apa ya? Berdaya tuh bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu untuk orang lain gitu. Gitu. Berarti emang, waduh. Berarti memang pemberdayaan wanita itu tidak sesimpel yang terdengar gitu ya. Ternyata ada banyak makna di balik itu. Bisa memberikan manfaat, produktif seperti yang dibilang tadi Bu. Oke. Nah, ada lagi nih Bu ya, apa yang ada yang mengatakan bahwa perempuan fungsi utamanya itu sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah dan sebagainya. Nah, itu menurut Ibu gimana tuh Ibu? Iya, jadi memang secara kodrat gitu ya, secara naluri memang kita tuh perempuan apa ya, mau mengurus begitu. Jadi kayaknya ada mainan yang berantakan, ada buku yang berserakan, itu mau dipungutin gitu. Jadi memang itu naluriah menurut saya, dan memang sudah seharusnya begitu ya. Sebagai perempuan kita bisa mengatur gitu ya, mengatur entah itu anak kita, entah itu rumah tangga kita gitu. Tetapi apakah kita memilih untuk selain di rumah saya juga berkiprah di luar, itu kan pilihan gitu. Beberapa orang gitu dari ibu bekerja akhirnya memilih untuk full time mom gitu. Tapi beberapa orang juga dari full time mom memilih untuk kerja gitu. Jadi itu pilihan. Sehingga menjadi ibu rumah tangga tuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab tambahannya nih kalau kita jadi ibu bekerja gitu. Jadi kerjanya double. Kerja di ranah publik, kita kerja juga di rumah gitu. Tapi beda-beda sih kadang-kadang tiap orang ya. Kalau misalnya kayak saya,
beberapa pekerjaan yang bisa didelegasikan tuh saya minta tolong ke orang. Contoh misalnya, tidak sempat nyuci baju nih gitu, ya udah bawa ke laundry gitu kan ya. Nggak sempat beresin rumah, ya udah kalau di zaman sekarang kan sudah banyak jasa gitu ya yang bisa kita pakai untuk membantu gitu dan segala macamnya. Jadi jangan memaksakan kondisi gitu. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan untuk dilakukan ya sudah gitu, lakukan yang bisa kamu lakukan gitu. Kalau saya itu lebih akhirnya seiring waktu, tapi itu juga belajar gitu sampai sekarang. Mana yang bisa saya lakukan, mana yang tidak bisa saya lakukan gitu. Karena tidak semuanya tuh Rahmat tuh bisa dilakukan. Kadang-kadang apalagi kalau di kampus misalnya, saya mengajar 2 kelas berturut-turut, belum lagi ada rapat dan segala macamnya. Itu kayaknya energi sudah habis gitu ya, Rahmatnya sampai ke rumah tuh kayaknya butuh tidur saja gitu. Nah itu, jadi ada beberapa pekerjaan sebenarnya bisa didelegasikan, ada yang tidak. Tetapi sebagai ibu gitu, saya tidak bisa mengabaikan pekerjaan-pekerjaan domestik itu, terutama soal anak-anak gitu. Karena alhamdulillah sih sampai sekarang masih, kalau misalnya saya sedang tidak dinas luar gitu, itu masih saya usahakan untuk menemani mereka tidur. Karena biasanya mereka tuh punya waktu untuk bercerita di situ. Quality time. Iya, jadi kadang-kadang tadi saya jajan ini loh gitu. Tadi temanku seperti ini di kelas dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasanya tuh pada saat dia mau tidur. Ada saja yang tiba-tiba dia ingat gitu. Jadi itu sih sampai sekarang masih dilakukan kalau sedang tidak bertugas di tempat lain. Tapi kalau sedang bertugas di tempat lain ya mau tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama Anak-anak, ya. Dan kalau saya modelnya begitu, masih berangkat ke sekolah dan ke kantor sama anak-anak, sama suami, pulang juga diusahakan seperti itu, kecuali ada situasi tertentu misalnya karena kadang-kadang tuh di jalan tuh dimanfaatkan untuk ngobrol. Oh iya. Betul. Iya, gitu deh. Jadi emang betul-betul sibuk banget ya. Udah ibu rumah tangga, dosen aktif, ketua komunitas, bah gila. Itu saya sampai bingung ya Bu. Itu Ibu ngatur waktunya itu gimana? Apalagi kan Ibu sebagai ibu rumah tangga tuh harus bisa bagi waktu ke keluarga, Betul. ada anak-anak juga gitu yang butuh diurus. Itu gimana Ibu ngatur waktunya? Ya itu dia, tadi sudah saya cerita kalau pagi tuh misalnya ya saya menjalankan peran ibu rumah tangga gitu ya, seperti ibu-ibu pada umumnya gitu ya, masukin cucian, menjemur gitu, itu tetap saya lakukan gitu. Nanti kalau misalnya lagi di kantor, itu saya biasanya istilahnya ya kita full konsentrasi untuk pekerjaan di kantor gitu. Nanti kalau setelah after hours gitu, nah kalau misalnya ada janjian temu atau apa begitu di luar kantor, mungkin saya pakai sampai sekitar Isya gitu. Nanti setelah Isya ya kembali lagi berkutat gitu. Tapi sebenarnya seiring waktu gitu ya, akhirnya energi saya juga habis gitu kadang-kadang gitu. Kalau saya bilangnya apa ya? Saya kadang-kadang kehabisan energi sosial gitu. Jadi kalau sudah, iya kan, kadang-kadang kalau kita sudah ngobrol sama banyak orang gitu, kayaknya oke, saya butuh slow down gitu, ya, gitu. Nah, itulah waktu-waktu kayak misalnya di perjalanan gitu, tidak jarang saya tidur di perjalanan, Rahmat. Iya betul. That's why saya kalau misalnya bisa tidak menyetir gitu, saya misalnya masih bisa dijemput atau bisa naik transportasi umum. Kalau kemarin bisa naik bus, bisa naik. Kalau sekarang ojek online itu saya pakai untuk itu. Jadi karena jarak rumah lumayan ya, bisa sekitar 30 sampai 40 menit. Entah itu saya pakai nonton drakor, entah itu saya pakai tidur, iya, atau misalnya ya itu kalau ada WA yang belum terbalas saya baru cek satu-satu gitu. Nah, itu ya itu biasanya saya pakai waktu-waktu setelah itu seperti itu. Tapi itu membantu untuk apa ya? Yang tadinya sibuk ke sana kemari, oh iya saya runut lagi tadi apa ya yang belum dibalas, email apa ya yang belum dibalas gitu, tugas apa yang belum dilakukan, itu sih biasanya. Terus saya biasakan mencatat. Ya. Biar diingat terus. Iya betul, jadi sampai sekarang saya tuh suka sekali punya to-do list atau misalnya apa ya,
kalender yang ada bisa ditulisin gitu. Jadi Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya apa. Nah itu biasanya saya pakai di akhir hari kalau sempat ya. Jadi kayak gitu tadi menjelang pulang sambil nunggu dijemput atau di rumah menjelang tidur. Nah itu sambil nulis besok harus ngapain ya gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Biar terstruktur ya Bu. Iya biar nggak lupa karena sebenarnya tuh semakin banyak hal yang dilakukan, akhirnya kita itu gampang lupa. Benar. Pernah nggak Bu lupa kayak gitu? Pernah gitu, dan akhir-akhir ini tuh sering kejadian gitu. Saya tuh suka melupakan hal-hal kecil. Bukan satu waktu, bulan lalu gitu. Saya baru dari ATM, saya merasa ATM itu ada di dompet saya. Ternyata tidak ada. Itu saya kehilangan jejak. Waduh. Itu kelupaan di ATM-nya, saya nggak narik, atau itu terselip di mana gitu. Itu saya sering sekali akhir-akhir ini kelupaan hal-hal kecil gitu. Terus saya naruh apa di mana itu sering-sering kelupaan. Jadi akhirnya tuh memang butuh waktu untuk slow down itu gitu. hal kecil itu menurut saya hal besar. Lupa ATM. ATM ini. Oh kalau di saya gitu ya, untungnya gitu biasanya menggunakan koneksi gitu ya. Menggunakan teman. Jadi ya kayak gitulah misalnya. Salah satu keuntungan banyak terlibat begitu ya di komunitas dan punya banyak kenalan gitu. Akhirnya biasanya menggunakan koneksi. Minta tolong dong ini ATM-nya hilang. Jadi oh iya kita ketemu di mana? Atau kamu datang ke kantor langsung ke mejaku gitu. Jadi langsung tanda tangan, urus ATM begitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya barang kecil-kecil gitu ya yang harusnya kita tidak lupa gitu, tapi akhirnya saya lupa gitu. Karena kebanyakan kadang-kadang. Gitu deh. Baik, tadi sudah dibahas tentang bagaimana fungsi tentang perempuan, mengatur waktu dalam ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita mau ke pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan peran wanita atau ruang bagi wanita itu gimana? Oke. Di sini saya mau tahu bagaimana pandangan ibu mengenai dilema yang dirasakan perempuan saat ini terkait dengan kesetaraan gender. Di sisi lain yang merasa dirinya bahwa perempuan itu lemah dan perlu banyak perlindungan. Bagaimana pandangan? Oke. Jadi gini ya, kalau bicara tentang kesetaraan gender, sebenarnya kita harus siap untuk fight sama laki-laki gitu. Dalam artian, kita harus siap untuk ketika kita disandingkan, misalnya, anggaplah misalnya kalau kayak kalian di kampus gitu ya, Rahmat jadi calon ketua BEM, Kiki juga jadi calon ketua BEM. Ya kalian harus punya kemampuan masing-masing sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Dan itulah yang istilahnya kalau saya dijual gitu ya. Iya gitu. Tapi bukan berarti memandang bahwa saya lemah gitu. Justru kalau kamu merasa kamu lemah, maka itu tuh nggak akan terwujud gitu. Betul. Jadi benar kalau orang bilang cita-cita tuh harus digantungkan setinggi langit gitu ya. Jadi saya juga salah satu yang hobi sekolah sebenarnya gitu. Saya suka untuk sekolah. Jadi buat saya tuh nggak apa-apa kalau kita harus bersanding dengan laki-laki gitu. Waktu SMA saya pernah ikut pemilihan ketua OSIS gitu ya di kelas 1 SMA. Itu tuh saingannya laki-laki semua. Tetapi buat saya ya nggak apa-apa, kalau terpilih ya berarti rezeki saya. Betul. Kalau nggak terpilih ya berarti belum berkesempatan untuk itu. Mungkin saya bisa membantu dia atau teman saya yang terpilih itu di ranah yang lain. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau persoalan setara tuh seperti itu. Bagaimana kita bisa bersanding dengan kaum laki-laki nih gitu. Bicara terkait dengan saya punya kesempatan nih, Rahmat bisa jadi ketua BEM, Iki juga bisa jadi ketua BEM. Itu setara gitu. Berarti kamu punya kesempatan yang sama. Tapi persoalan mau dilindungi itu saya rasa itu naluriah ya. Kalau kita perempuan ya maksudnya kita mau ada yang bisa ngomong kita mau ada yang bisa mendengarkan cerita kita di akhir hari gitu. Jadi itu naluriah gitu. Jadi jangan mentang-mentang karena mau setara, ya udah saya nggak mau cerita lagi ke laki-laki, ya nggak gitu, gitu. Konsepnya tuh nggak kayak gitu deh Ki. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan pemberdayaan tadi sudah dibahas. Banyak yang didebatkan tentang feminisme di media sosial. Bagaimana terkait itu? Bagaimana pandangan Ibu?
Ya sama sih, bicara emansipasi, feminisme, kesetaraan gender itu sebenarnya sama. Bagaimana kita perempuan minta untuk diperlakukan yang sama atau kita memperoleh kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Kalau di zaman Kartini nih kan, Kartini tuh nggak bisa sekolah karena yang sekolah tuh kaum laki-laki. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan emansipasi, yang dimaksud dengan kesetaraan. Bagaimana kita perempuan nih tetap bisa sekolah meskipun nanti nih balik-balik ke rumah ya harus nyuci lagi, harus ngurus anak lagi, ya nggak apa-apa. Tapi untuk memperoleh kesempatan sekolah atau mungkin untuk memperoleh kesempatan di ranah publik gitu ya untuk jadi pemimpin, itu tuh kita punya ruang untuk itu gitu. Dalam artian kita tidak dipandang sebelah mata gitu bahwa kita bisa untuk melakukan hal itu gitu. Jadi perempuan punya ruang lah untuk semuanya itu. Sebenarnya punya gitu karena kalau kita bicara secara bakat gitu ya Ki ya, bakat yang dimiliki laki-laki itu dimiliki juga oleh perempuan gitu. Hanya saja mungkin ada bakat-bakat yang menonjol gitu di laki-laki, di perempuan tidak dan seterusnya. Sehingga tinggal bagaimana kita mengasah nih. Sama aja ketika misalnya kita belajar, mungkin ada orang yang baca buku sekali udah hafal. Ada orang baca buku dulu berkali-kali baru hafal. Nah, kalau saya tuh dulu saya selalu bilang kalau waktu kuliah gitu, oh teman saya tuh pinter gitu, saya nggak pinter. Ya karena dia pinter, dia tuh nyelesain tugas tuh di last minute. Ya tapi karena saya nggak pinter-pinter amat, jadi saya harus nyicil sedikit-sedikit gitu. Tapi yang pinter aja kasih mengerahkan tenaganya 100%, berarti saya harus 110 dong. Gitu. Jadi iya, supaya kita bisa dianggap setara sama dia. Jadi begitulah konsepnya kalau mau bicara setara tuh ya kamu juga harus mau berusaha gitu untuk bisa bersanding dengan laki-laki. Kalau jadi pemimpin kayak tadi dalam kasus pemilihan ketua BEM misalnya, ya apa sih kualifikasi yang dibutuhkan ketua BEM? Ya udah, laki-laki dan perempuan tuh harus sama kualifikasinya. Supaya kamu layak, ya bikin diri kamu layak gitu. Oke, tadi temanya terkait perempuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu diubah untuk perempuan untuk mewujudkan hal itu? Oke. Nah, jadi di dalam Indonesia Emas 2045 itu gitu ya. Di situ dibahas kalau ada salah satunya terkait dengan ekologi dan keluarga. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara peran perempuan di keluarga, ya itu dia banyak gitu. Mungkin bagi sebagian orang memikirkan bahwa mengajarkan anak baca tulis tuh apa ya, kayaknya kok sepele banget gitu ya. Tapi coba deh pikirkan, gimana kita mau dapat Indonesia Emas kalau anak-anak kita tuh nggak tahu baca, nggak tahu nulis. Nah itu kan dimulai dari rumah, gitu. Dimulai dari ibu, gitu kan ya. Anak-anak pernah lihat nggak sih atau baca misalnya artikel kenapa sih anak-anak sekarang tuh banyak yang terlambat bicara, terus misalnya ada masalah dalam pertumbuhannya begitu. Nah sebenarnya kan tergantung ibunya gitu. Ibunya tuh di rumah ngapain? Sibuk main HP atau gimana gitu? Atau sibuk jualan atau bagaimana? Nah ketika kita mau berbicara tentang Indonesia Emas 2045 itu, saya pikir kita mulai dari keluarga. Apa dulu misalnya? Kalau kita mau anak kita bisa meraih yang dicita-citakan, maka kita sebagai orang tua tuh harus mendorong dia. Iya, mendorong dia untuk meraih apa yang dia inginkan, gitu. Karena saya sudah punya anak nih, Ki, ya, gitu ya. Jadi kalau saya tuh anaknya kan 3 nih, itu tuh beda-beda maunya. Ada yang mau ikut ekskul ini, ada yang senang mata pelajaran ini gitu. Ya sudah, kalau mereka sudah sampaikan terkait kesukaan mereka, ya saya tinggal memfasilitasi istilahnya gitu ya. Diikutkan les itu, atau misalnya dicarikan pengajar untuk mata pelajaran yang dia senangi gitu. Itu sebenarnya dimulai dari situ. Nanti misalnya ketika dari keluarga, ya itulah peran ibu gitu ya. Bagaimana kita mendorong mereka, memotivasi mereka begitu. Nah, jadi jangan dianggap ibu rumah tangga tuh perannya kecil loh gitu ya. Oh, kayaknya
yang akan mewujudkan Indonesia emas nih nanti kalau misalnya ibu ini jadi presiden, kan nggak gitu, konsepnya nggak gitu, gitu. Itu dimulai dari lingkungan terkecil, mulai dari keluarga sampai mungkin dengan ada beberapa perempuan yang memang berkesempatan untuk jadi pemimpin, dan itu kita lihat kok kalau di zaman sekarang, gitu. Jadi bagaimana caranya wanita berperan Iya, untuk anak maupun lain-lainnya. iya betul. Ya, jadi itu ya beberapa jawaban yang sudah diberi oleh Ibu DJ. Nah, menarik banget kalau saya bilang, Wak. Jadi jadi kita juga memberikan kesempatan untuk teman-teman Poltekkes Jalan Makassar untuk mengajukan pertanyaan, Ibu nih. Tadi kemarin udah dilempar ya untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada dari Instagram. Nah, dari pertama dari Instagram Sandi Rujipto. Jadi Ini dosen sekarang. iya Pak. Oke. Ini sih teman saya ya yang mengajukan pertanyaan, mohon maaf gitu ya. Pak Sandi Rujipto. Iya. Pertanyaannya apa tuh, Kak? Oke, jadi pertanyaannya tuh Ibu, Kiat Strong menjalani dua peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Ibu nih. Aduh. Halo Pak Sandi gitu ya. Gimana ya kiat strongnya? Kalau saya sebenarnya tadi Rahmat juga sudah tanya-tanya gitu ya. Bagaimana saya mengatur waktu, bagaimana saya kalau memang saya tidak bisa melakukan pekerjaan itu saya delegasikan gitu. Jadi bukan berarti semuanya tuh mau disapu rata gitu, atau bukan berarti semuanya tuh harus saya selesaikan. Tetapi apa ya, kita mengukur tuh kemampuan kita kira-kira mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak gitu. Hanya saja mungkin kalau di saya ya modelnya saya tuh orangnya apa ya, kayaknya sudah mau tidur otaknya masih jalan gitu. Jadi kadang-kadang sulit begitu untuk apa ya, sulit untuk memadamkan itu gitu. Saya badannya nih udah minta tidur, tapi kadang-kadang otaknya masih mikir gitu. Jadi kalau saya sih mengimbangi dengan fisik yang kuat gitu ya. Entah itu kalau di usia saya sekarang gitu misalnya mengkonsumsi multivitamin gitu. Terus kalau sekarang kalau di kampus nih sama Pak Sandi juga gitu Rahmatnya. Itu lagi senang-senangnya mengukur jarak lari atau jarak tempuh gitu ya. Kira-kira kita bisa olahraga apa lagi nih gitu, karena memang untuk aktivitas fisik yang padat kita juga butuh fisik yang kuat gitu. Tetap mementingkan kesehatan juga. Ya? Betul sekali. Oke, jadi itu ya Pak Sandi ya. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan Pak Sandi gitu. Jadi ada lagi pertanyaan kedua Ibu ya. Dari Instagram Mata Minus. Aduh, Mata Minus. Jadi ya uniknya namanya. Jadi pertanyaan itu Ibu, implementasi kebijakan PUG di beberapa instansi pemerintah, apakah menurut Ibu ini sudah tepat dan berhasil gitu? Oke. Jadi dari mata minus nih ya, gitu ya. Saya nggak tahu nih, memang matanya minus atau gimana gitu ya. Nah, PUG sendiri itu apa sih? PUG itu kan pengarus utamaan gender. Setahu saya dulu ada peraturannya yaitu Inpres nomor 9 tahun 2000. Nah, memang di situ tuh disampaikan bagaimana misalnya kita nih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa berkiprah dan bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam hal karir di ranah publik gitu, dan sampai kepada bagaimana kita melaporkan hal itu gitu. Nah, apa ya Rahmatnya, kalau untuk saat ini gitu menurut saya sebenarnya PUG itu sudah kita lihat sih sekarang ya hasilnya di tahun 2024 ini kemarin pada masa pemilihan gitu ya, di mana bukan cuma calon laki-laki nih untuk anggota dewan gitu, tetapi ada juga calon perempuan. Belum lagi kayak misalnya di instansi pemerintah gitu ya, sudah ada nih pemimpin yang perempuan, tidak harus laki-laki semua gitu. Jadi sebenarnya ini tuh sudah berjalan. Namun mungkin memang masih ada beberapa tempat atau instansi yang memang masih mendiskriminasi begitu ya. Maksudnya dalam hal kayaknya kalau perempuan jadi manajer akan sulit deh gitu ya. Nah, mungkin itu masih ada, tetapi kan itu kembali lagi ke budaya organisasi masing-masing gitu. Jadi
Harusnya sih di saat ini ketika tahun 2000 itu ada dicetuskan aturan itu, di 2024 ini menurut saya kita sudah melihat hasilnya. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, begitu. Gitu. Ya, jadi itu ya jawabannya dari Mata Minus gitu. Semoga sudah menjawab pertanyaannya dan terima kasih atas pertanyaan sudah diajukan. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari dari Bapak Bos ya, petinggi. Bapak besar kita ya. Ada dari Instagram Pak Sulfatah ya. Oke, ini berat nih Pak, kayaknya jawabnya ya. Bapak excited bertanya. Jadi pertanyaannya Ibu ya. Jadi pertanyaannya itu adalah konsep setara dalam emansipasi wanita di Indonesia. Idealnya itu seperti apa Ibu? Oke. Baik, terima kasih Bapak ya atas pertanyaannya. Ini saya tidak menduga gitu ya ada pertanyaan dari Bapak gitu. Apa ya Pak ya kalau idealnya seperti apa? Saya pikir kalau sekarang sih sudah cukup lebih baik di 2024 ini. Karena perempuan tuh sudah punya kesempatan untuk yaitu tadi berdaya, berkarya gitu ya. Kalau misalnya di ranah publik, perempuan dapat kesempatan untuk mengoptimalkan karirnya, mendapatkan jenjang karir yang sama dengan laki-laki, mendapatkan gaji yang sama dengan laki-laki. Nah, kalau di ranah domestik begitu, nah saya pikir sekarang juga sedang digalakkan ya kalau para pemerhati parenting gitu sudah mulai mengurus anak tuh bukan cuma ibu saja, tetapi bapak juga harus berperan. Dan itu sudah banyak di masa yang sekarang gitu. Itu tidak tabu lagi gitu kalau bapak tuh juga harus ikut berperan untuk pendidikan anak-anak, untuk mengurus anak atau untuk mengurus rumah gitu. Jadi idealnya sih memang seperti itu ya. Katanya sih kalau kita dalam konteks orang yang sudah menikah gitu ya, Rahmatnya, setara tuh berarti semua peran itu dilakukan sama-sama gitu, berbagi gitu ya. Jadi kita misalnya bukan cuma yang masak tuh bukan cuma ibu, tapi bapak juga bisa masak misalnya. Yang nyuci tuh bukan cuma ibu, tapi bapak juga bisa gitu. Itu kalau dalam konteks rumah tangga. Tapi idealnya sih menurut saya emansipasi itu bagaimana kita memperoleh kesempatan yang sama gitu dalam karir, dalam pendidikan gitu. Dan saat ini tuh sudah jauh lebih baik gitu dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu. Kayaknya kalau kita mundur ke beberapa tahun yang lalu, kok kayaknya cuma Megawati ya yang jadi presiden perempuan gitu kan ya. Tapi kan kalau sekarang itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi muncul presiden perempuan yang lainnya gitu. Gitu deh. Oke. Terima kasih Bapak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Widanti. Bagaimana perempuan yang seperti Kartini di masa sekarang? Oke. Aduh, bagaimana perempuan seperti Kartini di masa sekarang ya, Widampi ya. Apa ya? Kalau saya tuh, kalau Kartini tuh kan semangatnya bagaimana dia mau belajar gitu ya. Jadi lebih ke kalau untuk di zaman sekarang bagaimana nih kita perempuan bukan hanya belajar dalam artian sekolah formal ya. Kalau sekarang tuh sudah banyak pendidikan-pendidikan non formal yang bisa perempuan dapatkan. Misalnya ikut-ikut workshop gitu. Kalau zaman dulu misalnya yang jadi fotografer tuh cuma laki-laki ya kayaknya ya. Nah sekarang tuh sudah banyak. Malah sekarang bagaimana caranya bisa memanfaatkan gadget gitu ya. Yang dipunya ibu-ibu di rumah nih kan gadgetnya sudah lebih luar biasa gitu dari bapak-bapaknya gitu. Nah jadi bagaimana kita mau terus belajar untuk hal-hal yang baru. Nah menurut saya untuk di 2024 ini tuh semangat itu yang harus kita terus kobarkan gitu. Jadi bagaimana kita untuk hal-hal yang baru kita mau belajar untuk Lebih banyak itu. mengeksplor lagi. Betul, bagaimana kita mau mengetahui hal baru gitu, bukan hanya karena dulu tuh di zamanku tuh enggak gitu. Iya, dulu tuh waktu saya tuh kayak gini, ya nggak bisa karena memang saat sekarang tuh semua informasi itu luar biasa gitu. Bisa diakses di mana saja, kapan saja gitu. Jadi yang penting kita mau belajar. Sebagai perempuan tuh kita mau belajar hal-hal baru gitu. Jangan takut untuk
mengeksplor tadi kalau kata Kiki gitu. Karena banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Betul, sebenarnya banyak peluang di luar sana. Hanya kadang-kadang kita nih yang meng-underestimate diri kita, kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak mampu deh. Padahal kan tidak seperti itu, gitu. Orang kadang sering banget kayak gitu Bu ya. Iya, jadi tapi memang meng-underestimate diri sendiri itu berkaitan dengan self-esteem kita. Betul. Bisa nggak kita, bagaimana kita menghargai diri kita, bagaimana kita merasa berharga, bagaimana kita mendapat perlakuan dari lingkungan sekitar gitu. Dan memang ya relatif gitu ya, karena tergantung lingkungan kita gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Erina Novrianti. Ini Oke. pertanyaan panjang sekali. Oke, yang ini agak Ini panjang. agak panjang. Baiklah Erina, sepertinya kamu tidak puas dengan bertemu di kelas gitu ya. Pertanyaannya itu berbicara terkait Indonesia Emas 2045. Tentunya berkaitan dengan visi SDGs untuk menggapai 4 pilar Indonesia Emas 2045. Lalu, bagaimana pendapat Ibu terkait poin kelima SDGs yang membahas tentang kesetaraan gender, yang saat ini peran perempuan masih dikatakan belum setara dengan seorang lelaki? Ya. Berat sekali ya. Berat ya gitu ya. Nah, jadi gimana dong Erina ya? Kita mulai dari mana ya jawabnya nih Erina? Iya. Jadi ya kembali lagi sih kalau saya, setara tuh dalam artian apa? Itu dulu batasannya tuh kita mau setara dalam artian apa? Kita mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, kita mendapat kesempatan yang sama untuk berkarir, kita mendapat kesempatan yang sama dalam hal wilayah domestik di rumah misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya tuh apa ya, setara tuh ya bukan berarti kita menjadi laki-laki gitu Erina. Setara tuh bukan berarti kamu menggantikan peran laki-laki gitu ya. Karena yang melahirkan tetap ibu gitu. Kalau so far ya yang saya alami di Indonesia gitu. Tetapi ya itu dia, bagaimana kita bisa bersama dengan kaum lelaki nih dalam artian untuk mewujudkan Indonesia Emas itu gitu. Apa peran kita? Misalnya nih, nggak apa-apa pemimpinnya laki-laki, tetapi yang memikirkan kebijakan-kebijakannya bisa jadi berasal dari perempuan. Contoh misalnya, dulu tuh nggak ada ya kebijakan tuh di ruang-ruang publik ada yang namanya ruang laktasi gitu, atau ruang untuk ibu dan anak gitu. Nah sekarang kan seiring waktu itu ada gitu. Nah itulah yang merupakan menurut saya pencetus kebijakan-kebijakan itu sih sebenarnya berasal dari perempuan harusnya gitu ya. Karena dulu tuh apa ya, dulu waktu saya cukup cepat menikah waktu itu, di 2012 tuh gak ada tuh mall yang punya ruang ibu dan anak gitu. Jadi kemana-mana tuh kalau mau bawa anak tuh, aduh gimana ya menyusuinya, gimana ya ininya gitu, itu ribet gitu. Kalau zaman sekarang, ruang laktasi tuh luar biasa bagusnya gitu. Bahkan biasanya ada playroomnya. Jadi apa ya, di Indonesia Emas 2045 tuh Erina, saya pikir setara tuh berarti kita mampu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkiprah di dunia di ranah publik maupun di ranah domestik bersama laki-laki gitu. Tapi bukan berarti kita menjadi laki-laki. Itu sih yang harus orang paham gitu, karena kita punya peran kita nih masing-masing gitu. Jadi bagaimana pintar-pintarnya kita memainkan peran. Iya bener. Jadi kayak saya nih di rumah jadi ibu gitu ya. Terima kasih Arina pertanyaannya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Dari Aheun. Oke. Aheun. Ibu, seberapa besar wanita yang telah menjadi istri dan ibu di era ini? Apakah dapat berkontribusi? Seberapa besar ya tergantung. Ada lelaki nggak yang mau nikahin? Tapi gini ya, seberapa besar, yaitu lagi kembali ke seberapa besar perannya ibu atau istri gitu ya untuk di era yang sekarang begitu. Kalau menurut saya justru di masa yang sekarang tuh tidak jarang kita menemui kasus-kasus istri yang jadi tulang punggung keluarga. Gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu salah satu wujud dari kesetaraan gender loh. Perempuan diberi kesempatan untuk berkarir, untuk bisa menghasilkan sesuatu ya, dalam hal ini misalnya yang kalian anggap
sesuatu itu adalah uang gitu ya, perempuan tuh dikasih ruang untuk itu. Tetapi ya bagaimana kita ya apa ya memainkan peran kita lagi gitu. Nah kadang-kadang kan tidak semua hal tuh bisa kita atasi ya. Menjadi perempuan itu berat gitu. Tidak semudah yang dipikirkan gitu. Jadi ketika ada misalnya satu waktu ada teman perempuan, ada rekan perempuan gitu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita saling menghargai gitu dengan keberadaan satu sama lain gitu. Jadi apa perannya? Bahkan ya itu tadi yang saya bilang, peran terkecil ibu misalnya di rumah cuma ngajarin minum susu aja anaknya yang benar gitu ya. Cuma ngajarin bagaimana toilet training supaya nggak pakai popok terus, ya itu hal sederhana. Tapi itu berperan loh. Bayangkan loh Pak, kalau misalnya anaknya pakai popok sampai usia 6 tahun. Nah kan, kira-kira tuh uang yang habis berapa misalnya. Tapi kalau ibunya berhasil, meskipun dia di rumah nih, kelihatannya cuma, kamu ngapain di rumah gitu ya. Tapi ternyata dia berhasil. Anaknya 2 tahun udah nggak pakai popok. Itu hal-hal kecil loh, tapi kadang-kadang orang tuh tidak melihat hal itu gitu. Karena ya itu tadi, mungkin bagi beberapa orang itu hal kecil. Bagi beberapa orang itu hal besar. Gitu. Nah, bagi ibu rumah tangga mungkin itu pencapaian yang luar biasa, bisa mendidik anak dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang perempuan yang di ranah publik kan, ya besar tuh kalau bisa jadi manajer, kalau bisa jadi pemimpin, iya kan? Jadi ya tergantung kita ada di mana, gitu. Oke, mungkin tadi sudah menutup beberapa obrolan kita. Oke. Sekarang kita mau closing statement dari Ibu, mungkin bisa berikan sepatah dua kata terkait tentang peran wanita dalam Indonesia Emas. Oke. Kayaknya sepatah dua patah kata kayaknya nggak cukup gitu ya, karena pertanyaan juga luar biasa gitu. Jadi kalau menurut saya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti gitu ya. Nah sebenarnya setara itu tidak harus kita tuh melampaui laki-laki, tetapi bagaimana justru kita berdampingan dengan laki-laki untuk bersama-sama menjalankan peran kita masing-masing, gitu. Menjadi setara tuh bukan berarti mengambil alih peran laki-laki, tetapi bagaimana kita bisa saling membantu untuk bisa bisa menjalani kehidupan ini ke depannya gitu ya. Mau dimulai dari keluarga, kalau ibu-ibu adalah ibu rumah tangga gitu ya, mau dimulai dari lingkungan kerja, kalau misalnya bagi ibu-ibu yang bekerja gitu. Nah itu bisa dimulai dari mana saja. Jadi setara tuh bukan berarti kamu harus menjadi laki-laki, tapi setara tuh kamu harus mau dan bisa bersaing dengan kaum laki-laki gitu. Itu sih kalau saya gitu. Oke, jadi saya rasa udah clear nih Bu nih ya, udah menjawab semua pertanyaan yang udah diajukan sama teman-teman dan juga beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan kepada Ibu. Dan saya rasa juga ya penting sekali ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, karena menurut saya itu merupakan pertanyaan yang harus ditanyakan dan juga harus dijawab secara tuntas. Sehingga kita semua tahu gitu ya, ternyata pemberdayaan wanita itu tidak sesimpel itu. Di belakang itu ada makna yang luas banget untuk teman-teman ketahui. Oke, baik. Jadi saya rasa makasih banyak Ibu udah berpartisipasi. Suatu kebanggaan ya bagi kita untuk bisa mengundang dosen favorit nih ya di Politeknik Islam Makassar. Oke. Dan buat teman-teman juga, terima kasih teman-teman online yang sudah mengajukan pertanyaan, dan mohon maaf jika beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab karena mengingat durasi. Teman-teman jangan lupa juga saksikan beberapa podcast kami, dan untuk request bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and Subscribe. dan share. Terima kasih teman-teman, dadah.